siang, malam, sore, pagi, subuh untuk kita semua. Ini konten pertama kita ya, walaupun sebenarnya sih yang punya channelnya ada di belakang kamera, harusnya sih yang punya channelnya yang ngobrol gitu kan. Tapi karena mungkin saya lebih ganteng di sini, jadi ya sama saya saja. Nama konten kita Misteri Dalam Logika ya. Di sini kita akan mengupas tuntas lah apa sih misteri-misteri yang ada dan logikanya seperti apa. Dan di sini juga kita udah bersama narasumber yang mungkin ya dulunya paham tentang hal-hal seperti itu gitu, tapi sekarang lebih mendalami logika hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak lagi beranggapan bahwa itu adalah apa oleh makhluk halus atau apa, tapi emang ada logikanya gitu. Nah, kita sudah bersama narasumber namanya M. Kita panggil aja Mochi walaupun namanya M. Selamat siang, malam, pagi, sore, subuh. Selamat malam, siang, pagi, sore, subuh. Nah, jadi coba dong ceritain dulu sekilas gitu, Pak Mochi itu kayak gimana sih dulunya gitu. Ya, dulu tuh perkenalkan saya Mochi. Dulu tuh saya Mochi dan sampai sekarang saya tetap jadi Mochi. Benar. Sangat berlogika sekali ya, Bu. Logika Benar. sekali kawan. Karena emang suatu hal yang kontinuitas itu akan tetap seperti itu gitu ya. Benar, harus. Nah, sekarang saya mau tanya dong, kan kita ke yang pertama deh. Bingung kan ya saya juga Sangat apa ya. Sangat penuh. Jadi secara logika ya, ketika seseorang merasa melihat makhluk halus itu sebenarnya kayak gimana sih? Itu tuh lebih ke apa ya, alam bawah sadar kita tuh secara tidak langsung kan memikirkan hal yang aneh-aneh. Jadi tuh sebenarnya bisa dibilang makhluk halus tuh ada. Tapi kalau dilogikakan dengan orang yang tidak bisa melihat langsung itu tidak ada. Karena kita harus balik lagi ke bahasa ilmiahnya, ada atau tidak ada. Jadi logikanya mungkin bisa dibilang kalau dengan yang mata kosong banget gitu, itu tuh tidak ada. Itu hanya alam bawah sadar aja yang memunculkan stigma bahwa di situ ada makhluk halus. Jadi lebih ke imajinasi mereka gitu ya. Ya. Berarti kalau misalnya selama ini ada orang-orang yang merasa melihat hantu tuh ternyata sebenarnya itu berada dalam bawah sadar mereka. Nah, gitu. Ya. Terus kalau misalnya ada lagi nih yang kesurupan nih, kenapa sih bisa kayak gitu? Apa sih sebenarnya gitu kesurupan tuh? Sebenarnya kalau dalam balik ke logika, kalau kesurupan itu sebenarnya tidak ada. Jadi itu tuh sama aja balik lagi ke tadi alam bawah sadar. Namanya alam bawah sadar berarti dia dalam titik yang tidak sadar. Seperti layaknya kayak mimpi yang kayak tiba-tiba orang itu jalan, orang itu teriak. Nah itu aja orang lain mungkin menganggapnya kayak wah ini kesurupan nih, padahal masih dia sedang bermimpi. Makanya rata-rata orang yang kesurupan di atasnya itu dengan ditampar biar dia bangun dari mimpinya. Berarti kalau yang kesurupan tampar aja udah. Terus kenapa dulu nggak ditampar? Nah itu permasalahannya. Kenapa tidak ditampar? Iya. Tapi selain ditampar kayaknya sama teh anget. Kenapa sih selalu teh anget gitu? Karena namanya kita hidup di Indonesia. Nebang pohon bukannya capek, harus dikerok. Terus habis apa itunya teh hangat. Minumnya teh hangat. Selalu. Kalau di warteg nggak ada teh hangat, bukan warteg. Benar. Mungkin juga bakal minta yang lain. Pasti logikanya kalau nggak teh hangat, kopi hitam paling murah. Coba kalau kesurupan jinjing di luar mintanya McD ya, benar. Starbucks susah kawan. Benar. Iya, selalu ada anggapan gitu bahwa ketika kalau misalnya ada yang kesurupan atau mungkin ritual lah ya, kebanyakan tuh kok mintanya tuh kopi hitam atau teh hangat atau telur gitu. Nah itu karena di Indonesia tuh karena sebenarnya bukan lebih ke cara menanggulangi kesurupan, lebih ke budaya. Jadi jatuhnya itu budayanya. Terus Terus kalau misalnya kan ada juga ya yang
barusan kesebut sama saya masalah ritual gitu. Kan kita tuh kan suka apa misalnya telur terus daun-daun bunga-bunga kayak gitu. Emang mereka makan itu? Tidak. Terus kenapa? Karena lebih ke kepercayaan dia. Ya mungkin percayaan dia kayak ini kalau si jin ini pasti sukanya telur gini. Padahal belum tentu. Terus kan pernah ya saya tuh dulu membahas di dalam agama. Kebetulan saya dapat agama Anda ya? Agama saya. Agama Anda. Agama saya dulu pas waktu kuliah semester 1 kalau nggak salah tuh. Perihal tentang hal-hal gaib dalam agama saya. Nah terus ada salah satu teman saya bertanya, saya jawab pakai logika saya pas waktu itu. Pertanyaannya seperti ini. Ketika kita memberikan sesajen misalnya ayam bakakak kan biasanya pakainya ayam bakakak terus apa-apa gitu. Kenapa besoknya suka hilang? Apakah itu emang benar-benar sama makhluk halus atau gimana gitu? Kan namanya mereka memberikan sesajen di alam. Terus dengan logikanya lagi mungkin aja dimakan oleh hewan atau mungkin dimakan oleh orang-orang di situ sendiri. Berarti yang jalan lihat wah makanan ya. Mungkin setan mau makan makanan manusia. Benar. Tapi emang benar nggak sih misalnya kayak gini, saya dikasih kekuatan nih dari si A, apakah emang benar itu kekuatan atau hanya sekedar agar dia percaya diri? Nah itu agar percaya diri. Contohnya kayak orang-orang yang udah jomblo bertahun-tahun, terus dia katanya pengen melet itu orang, terus ke orang pintar yang memodohinya tuh bilangnya ini ambil jimat. Nah jimat tuh bukan dia bakal dapet si perempuannya, tapi kayak dia bikin percaya diri bahwa dia tuh bisa ngedapetin si cewek itu. Jadi logikanya yang lebih ke menambah percaya diri. Ya. Terus kalau misalnya yang kan saya juga lihat ya banyak yang katanya punya tenaga dalam kayak gitu kan ya, yang misalnya mental orang itu. Pertanyaan saya adalah apakah orang yang mental itu emang beneran mental atau dibayar buat mental? Settingan nggak akan mungkin. Kalau orang itu tiba-tiba dipukul mental, dia berarti suka nonton rock mental. Metal. ya jadi tapi di Indonesia masih banyak kan kepercayaan kayak gitu ya. Nah kenapa ketika orang Indonesia pergi ke luar negeri kepercayaan itu hilang? Karena budaya di sana sudah tidak menganggap kepercayaan tersebut. Tapi kalau misalnya gini ya sekarang ya, misal kita keluar negeri nih, di luar negeri ada pocong nggak sih main gitu? Pasti ada pocong. Tapi kan di luar negeri kan pakainya jas, nggak pocong dong. Tapi kan tergantung, kalau misalkan dia di kain kafanin pasti jadi pocong. Ya. Jadi sebenarnya hampir semuanya itu adalah imajinasi alam bawah sadar. Benar sekali. Terus pernah nih ada teman saya pergi ke suatu daerah gitu ya. Pas masuk ke dalam tuh terasa pengap, pusing, keinginan untuk menangis gitu. Nah itu biasanya kenapa itu? Biasanya dia lagi banyak masalah. Jadi secara tidak sadar tuh dia tuh bukannya pergi ke suatu tempat untuk refreshing, tapi dia tuh ingin melepaskan masalah dia. Makanya langsung gitu kayak pengap. Dia tuh aneh kayak biasanya di kosan udaranya segar, tiba-tiba kesini pengap. Nah dia tuh masalahnya makin timbul tuh dengan perasaan dia. Alam bawah sadarnya langsung membuat imajinasi. Jadi bukan karena emang ada yang mendekatin atau gimana? Tidak. Jadi emang benar-benar ketika dia datang ke situ tanpa sengaja, alam bawah sadarnya tuh datang ke situ tuh bukan untuk refreshing tapi untuk melepas masalah. Makanya keluar semua. Terus ada juga kejadian misalkan ada teman saya nih kameramen dulunya. Nah dia tuh lagi ngekamerain di suatu tempat kayak gitu. Terus kan ada headset buat ke kamera, dari kamera ke telinga kan? Yeah. Soalnya kalau ke hidung nggak mungkin. Nah ada suara-suara gitu kan. Nah suara kayak
itu. Nah itu gimana tuh? Nah itu biasanya suaranya timbul tuh kadang dari binatang, dari gesekan tumbuhan. Karena logikanya juga di sebuah daerah udah terpecahkan kenapa ada suara kayak orang menangis ini ternyata dari binatang. Dari binatang. Oh, suara binatang bisa kayak suara binatang ada seperti itu. Tentunya mungkin kalau binatang yang di Indonesia itu suara burung. Burung aja kan ada suaranya seperti suara whiskey, suara yang lainnya. Jadi emang karena tempatnya mendukung Iya. dan ada suara dari binatang seperti itu, mungkin suara aslinya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi karena alam bawah sadarnya menganggap itu mirip dengan suara whiskey, ya, kita obrolin aja suara kunti gitu. Kunti. Jadi terdengarnya seperti itu. Seperti itu. Paham. Terus kalau misalnya kayak gini nih kan banyak ya kasus kesurupan tuh gara-gara ngelamun. Kok bisa sih orang ngelamun tiba-tiba kesurupan? Misalnya kayak gini, orang yang nggak punya masalah, hidupnya santai-santai gitu, tapi ketika lagi ngelamun diem tiba-tiba kemasukan. Nah itu kenapa? Nah karena dia ngelamun kan balik lagi ke alam bawah sadar. Posisi dia di titik kosong, nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba dia menimbulkan imajinasi. Berarti emang salah satu faktor penyebab kesurupan teh ngelamun. Ngelamun, bukan sebenarnya ngelamun, sepertinya kayak balik lagi ke alam bawah sadarnya. Kalau dianya nggak sadar, ya pasti dia bakal melakukan hal yang aneh. Tanpa disadari. Terus kembali lagi ke yang tadi, kan salah satu kebudayaannya tuh, kebudayaan dalam Indonesia tuh kan yang kesurupan dikasihnya teh hangat. Nah otomatis biasanya budaya tuh berpatokan kepada memang ada manfaat gitu. Nah emang teh manis hangat tuh manfaatnya apa sih sebenarnya kalau misalnya buat orang yang kesurupan, abis kesurupan lah gitu? Kan hampir rata-rata nih budaya Indonesia sakit apapun minumnya teh hangat. Oh enggak, emang apakah hanya sebuah sugesti saja atau emang beneran ada manfaat? Balik lagi ke sugesti. Berarti sebenarnya nggak ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau menurut logika tidak ada manfaatnya, tapi mungkin dalam penelitian ilmiahnya mungkin si teh itu mengandung apa-apa, relaksasi mungkin. Mungkin karena teh kan membuat kita ingin berbicara. Kan slogan mari ngeteh mari berbicara. Iya, semoga aja jadi sponsor kita ya. Black tea. Terus kan ada juga temen ya, ini mah jadi kita ini aja lah, masalah teman saya kita coba pecahkan sama logika ya. Terus ada teman saya, bukan teman sih lah ya, mungkin dianggapnya bawahan saya. Jadi dulu tuh dia suka suatu tempat, terus mungkin nggak tahu nginjak, nggak tahu ngomong apa gitu, tiba-tiba si kakinya tuh satu sakit. Terus disangkanya tuh ada yang nempel ngikutin kakinya. Nah secara logika gimana itu? Secara logikanya kan dia jalan nggak kelihatan nih. Kan di dalam kaki itu ada syaraf-syaraf. Jadi di saat tumpuan si kaki itu menginjak suatu benda yang aneh, di syaraf yang lainnya kan bakal ngerespon. Jadi si otak tuh muncul kayak stigmanya, wah ini sakit nih kaki. Padahal itu bukan bisa dibilang bukan karena ketempelan, tapi karena posisi dia jalan yang salah, tumpuannya salah, jadinya sakit. Dan terus kebawa sama imajinasi dia bahwa di tempat ini ada sesuatu, makanya kerasanya ketempelan. Nah seperti itu. Ya paham. Terus ada lagi nih dari teman saya. Teman Anda banyak ya? Banyak dong. Saya nggak punya teman. Iya. Jadi dia tuh kan dia tuh kan kuliah dulunya tuh. Nah dia tuh bukan hanya dia saja, tapi teman-temannya yang lain juga malah pernah melihat gitu. Si ruangan yang harusnya hanya 4 ini jadi 5. Nah itu imajinasi juga. Karena di saat kondisi ruangan kosong, siapa dia memunculkan stigma bahwa wah sepertinya ada ruangan baru nih. Atau mungkin dia settingan. Kayaknya lebih ke settingan. Bener. Nah terus ada lagi nih. Jadi
ada seseorang ngejatuhin barang di satu tempat. Nah jadi si tempat itu teh bener-bener rasanya tuh jadi kelam banget. Nah kalau secara logika itu gimana? Logikanya lebih ke orang-orang ya. Kalau orang-orang memunculkan stigma bahwa wah ini tuh bendanya angker, benda ini tuh mengandung sifat-sifat yang akan memunculkan jin-jin. Nah kalau ada satu orang stigma seperti itu, kan namanya Indonesia ya, namanya yang horor-horor tuh banyak diminati oleh orang-orang. Jadi kalau nggak horor tuh gak asik. Cuman setelah beda horor tuh menarik nih. Coba kalau yang dicetohinnya uang negara, pasti kan orang-orang bakal munculnya kayak wah ya udah ini cuma uang negara gitu. Ya. Itu tidak horor. Kalau mungkin itu uang negaranya horor, ya pasti orang-orang juga kayak wah ini nih uang jin. Pasti seperti itu. Jadi sebenarnya berasal dari imajinasi seseorang yang nyebar ke orang lain. Nah seperti itu. Karena info horor tuh gampang banget tersebar. Dan banyak kalangan orang-orang masyarakat di Indonesia yang saya temui lebih tertarik dengan cerita horor. Nah terus ini mah mungkin sedikit agak bukan negatif sih disebutnya, terlalu bersinggungan dengan agama misalnya. Ya. Misal ada seseorang, misalnya dari agama B, ya, dia kesurupan. Ya. Nah, dan di situ tuh cuman ada seseorang yang dari agama A. Iya. Cara ngelepasin dia dari kesurupannya gimana Kak? Soalnya pernah ada suatu kejadian. Jadi ada yang kesurupan, dia agamanya A, yang ada di sekitarnya cuma agama B gitu. Jadi pas waktu mau didoain bingung. Gitu harusnya Ditampar aja gitu. Tampar aja udah. Mau nggak siram pakai air panas? Jangan. Air keras? Jangan. Oh, kalau air keras nanti kan pakai air zam-zam. Iya. Tapi kan beda agama. Biar ada kerjaan aja. Iya. Yang disiram aja pakai air. Iya. Jadi air ditampar, dibangunin. Kalau nggak tutup hidungnya, tutup matanya, tutup telinga, nggak usah didengar. Soalnya ada juga yang unik nih, teman saya kan dari agama A, dia kesurupan nih. Nah, ada 2 temennya agama A sama agama B. Yang satu di sebelah kiri nyebutin doa-doa dari agama A, yang satu lagi nyebutin dari agama B. Makanya dia bingung gitu. Itu salah. Langsung tampar aja. Wah, menarik. Berarti intinya kalau misalnya emang kesurupan atau apa-apa, tampar aja. Gak usah didoain. Iya. Jadi ya sekian dulu lah dari kita karena udah ada tulisan last question barusan. Jadi sekian dan terima kasih. Kita tunggu komisinya. Ciao.